Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Handarini, dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS dan bersifat teori. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat pengantar akuntansi 2. Artinya, mahasiswa yang dapat menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah mengikuti dan juga lulus dari pengantar akuntansi 2. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil bagi mahasiswa minimal semester 3, baik pada program studi S1 akuntansi maupun D3 akuntansi. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, masing-masing selama 150 menit. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 memberikan pemahaman dan penerapan menengah dalam bidang ilmu akuntansi mengenai konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan entitas tersendiri atau tunggal dengan penerapan prinsip akuntansi sesuai dengan SAK umum dan SAK etap yang berlaku, khususnya pada akun-akun kas, piutang, aset berwujud lainnya, dan aset tak berwujud. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari 4 aspek, yakni aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Aspek sikap dan keterampilan umum merupakan aspek yang telah ditetapkan berdasarkan SNDT. Sementara aspek pengetahuan dan keterampilan khusus ditetapkan berdasarkan KKNI yang disesuaikan dengan visi misi program studi, serta disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh asosiasi. Pada kesempatan kali ini, berikut capaian keterampilan khusus untuk program studi S1 Akuntansi untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, yakni mampu secara mandiri menyusun laporan keuangan entitas tersendiri atau tunggal dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, memahami konsep dasar standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kedua, menyusun laporan keuangan entitas tersendiri atau tunggal dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan etap yang berlaku. Ketiga, menerapkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akun-akun aset dalam laporan keuangan entitas tersendiri atau tunggal dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai SAK umum dan SAK etap yang berlaku. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah ini dikelompokkan menjadi 9 mata kuliah materi pembelajaran utama yang diturunkan dari 3 CPMK tersebut, yakni pertama, Financial Accounting and Accounting Standard. Kedua, Konsep underlying financial accounting. Ketiga, understanding the accounting information system. Keempat, examining the income statement and related informations. Kelima, examining the balance sheet and statement of cash flow. Keenam, understanding cash and receivables. Ketujuh, inventory. Kedelapan, property, plant, equipment, dan yang terakhir ke-9, concept and reporting issue of intangible assets.
Mata kuliah ini dirancang dengan kegiatan pembelajaran sistem pembelajaran student-centered learning, di mana diterapkan blended learning dan flipped classroom. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, di sini mahasiswa atau peserta didik diminta untuk mempelajari terlebih dahulu materi dan mengerjakan beberapa soal sebagai persiapan untuk tatap muka di kelas secara maya pada masa pandemi ini. Dan selanjutnya, saat tatap maya, dosen akan menjelaskan materi secara singkat dan melaksanakan kegiatan diskusi atas materi yang telah dipelajari dan tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Materi dan tugas mayoritas dari mata kuliah ini didesain berdasarkan case-based learning. Adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah ceramah atau presentasi oleh dosen, diskusi dan tanya jawab dengan peserta didik, serta pemberian penugasan di mana 85% berbasis kasus atau case-based. Perlu diketahui, selama masa pandemi ini, kegiatan perkuliahan dapat dilaksanakan melalui sinkronus dan juga asinkronus. Kegiatan pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui Zoom Meeting, sementara asinkronus diberikan melalui Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Berikutnya, sistem penilaian atau assessment dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini terdiri dari 3, yakni metode, instrumen, dan komponen serta proporsi penilaian. Metode penilaian yaitu dilakukan dengan tes tertulis, tes performance atau unjuk kerja dengan latihan, dan penilaian sikap siswa atau peserta didik selama pembelajaran. Instrumen yang telah disiapkan adalah lembar soal, skala penilaian atau rubrik penilaian kerja, serta lembar pengamatan. Adapun komponen dan proporsi penilaian terbagi dalam 5 hal, yaitu partisipasi, tugas-tugas, kuis, UTS, dan UAS, yang mayoritas berbasis kasus. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah prasyarat dengan nilai minimum B, di mana mahasiswa harus mencapai skor minimum 71-75, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk menempuh mata kuliah ini terbagi dalam referensi utama, yakni Intermediate Accounting IFRS Edition 4th Editions yang ditulis oleh Kiso dan kawan-kawan. Lalu akuntansi keuangan berbasis SAK berbasis IFRS yang diterbitkan oleh Pak Hans dan kawan-kawan, serta tentunya PSAK terbaru yang diterbitkan atau disahkan oleh IAI. Sementara referensi pelengkap atau pendukung dapat terdiri dari hal-hal berikut, yakni akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK yang diterbitkan oleh Bu Dwi Martani, laporan keuangan yang telah terpublikasi dan dapat diakses, serta sumber-sumber lainnya yang relevan untuk mata kuliah ini sesuai topik. Demikian rancangan pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah yang saya rancang. Berikutnya merupakan video pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 yang pernah saya laksanakan. Video ini diambil dari kegiatan pembelajaran pertemuan keempat dalam mata kuliah ini dengan materi pembahasan atau diskusi penugasan yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya mengenai The Accounting Information System. Selanjutnya, penyampaian materi yang berikutnya mengenai examining the income statement dan juga penyampaian penugasan atau assessment untuk penugasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Waalaikumsalam pagi, Bu. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan dahulu sampai dengan materi yang saya minta Anda pelajari. But next meeting kita coba Anda tes kemampuan Anda berkaitan dengan accounting cycles-nya. Oke? Jadi saya udah kasih gambaran ya, next meeting kita ngapain. And then now saya cek dulu kehadiran Anda. Devri hadir? Hadir, Bu. Oke. Tadi ada lagi di jalan. Oke, ini yang namanya just in time. Faris, sudah bergabung Faris?
Ya Bu, maaf. Arbi, ada Arbi? Diri, Bu. Oke, thank you Arbi. Nur Alfi, ada Alfi? Hadir Ibu. Sri Wahyuni? Ada Sri Wahyuni? Halo? Sakit Ibu, yang izin sakit. Oke, thank you. Adel juga ya? Iya Ibu. Iya, kapan ada? Ada Abigail? Ibu. Oke, baik. Udah ya? My connection is unstable. Baik, kemarin saya sudah sampaikan sebenarnya bahwa kita akan pelajari apa dan saya sudah juga minta melihat materi-materi yang mau kita pelajari. Sebelum berangkat ke sana, tadi saya tanya, kalau kita kuis, Anda siap atau tidak? Jawabannya tidak siap. Berarti, apakah masih ada masalah dengan kemampuan Anda melakukan siklus akuntansi? Adakah yang masih mau ditanyakan untuk bab 3 sebelum kita beranjak ke bab 4? Saya izin bertanya sedikit, Bu. Boleh, silakan kita. Itu yang ada tugas pembetulan trial balance itu, Bu. Dalam pembetulan trial balance itu kita perlu membuat jurnal lagi nggak sih? Atau langsung kita betulkan di trial balance-nya aja, Bu? Oh, oke. Baik. Ada bicara tentang pembetulan trial balance. Kalau secara tugasnya sih, dia nggak nyuruh Anda jurnal gitu ya? Ada nggak sih instruksinya Anda disuruh buat jurnal? Enggak, cuma Enggak. disuruh betulin trial balance. Nah, berarti sebenarnya gini, kenapa dia tidak membuat jurnal gitu ya? Karena trial balance-nya proses kesalahannya terjadi apakah karena salah jurnal atau salah merekap? Kan kita nggak tahu. Bisa jadi kan trial balance itu, ingat nggak kalau errornya, bisa jadi Anda salah nulis debit kreditnya gitu kan, harusnya di debit jadi pindahin ke kredit. Kalau itu yang terjadi dari pembuatan trial balance kesalahannya, maka tidak perlu membuat jurnal gitu kan, hanya memperbaiki penulisan. Nah, namun apabila trial balance itu errornya terjadi karena Anda salah angka, salah masukin account, maka mau tidak mau harus membuat jurnal. Sementara itu jawaban saya. Kemarin nomor berapa yang saya minta Anda kerjakan untuk memperbaiki? Ada yang aneh? 3.4. 3.4. Adakah yang aneh? Kira-kira yang bisa dibuat jurnal yang nomor berapa? Di situ kan ada informasinya ya, salahnya kenapa dari 1 sampai 8. Yang bisa kita buat jurnalnya nomor berapa? Nomor 1 gimana nomor 1? Apa yang terjadi di situ? Ada yang mau jelasin nomor 1? Saya coba izin jawab ya, Bu. Nomor 1 itu dia catatnya itu 370 nominalnya. Kondisi Februari debit, terus cash di debit 370 sama kondisi Februari di kredit 370. Tapi actualnya itu sebenarnya dia harusnya terimanya 730. Oh, oke. Berarti ini salahnya di dua sisi atau satu sisi waktu kesalahannya? Di dua-duanya, Bu. Di dua-duanya. Jadi kita memperbaiki keduanya, gitu kan ya? Oke, thank you Februari. Awalnya gimana? Awalnya Anda catat waktu awal salahnya nih. Awal Anda catatnya gimana? Pertama? Cash on Cash. kondisi Februari. Receivable. Ibu, mohon maaf, share screen-nya belum kelihatan. Belum kelihatan. Sekarang? Udah, Bu. Oke, saya dulu. Oke. Dah? Berapa yang dicatat pertama kali waktu awal? 370. 70. 370. Oke. Harusnya
Seperti apa seharusnya? Seharusnya jurnalnya tetap sama, cuman nominalnya harusnya dia nyatetnya 730. Oke. Berarti harusnya baik cash maupun debit maupun kreditnya akunnya sama. Namun harusnya 730. Tapi kalau kita mau memperbaiki, berarti gimana tuh? Tulis selisihnya aja, Bu. Tulis selisihnya saja, betul. Ini yang seharusnya ya. Maka kalau kita bikin jurnal, tadi pertanyaan situ, kalau yang kayak gini bikin jurnal nggak nih pertanyaannya? Perlu nggak kita bikin jurnal kalau kondisi kesalahannya seperti ini? Perlu buat jurnal koreksi kalau kesalahannya seperti ini, yang awalnya ini seharusnya. Perlu, Bu. Perlu, betul gitu. Kalau yang kondisinya seperti ini, Anda harus bikin jurnal koreksi. Jurnal koreksinya gimana berarti? Kas, tadi yang selisihnya Cut, gimana Cut? 730 dikurangi 370. Berarti kita kurang catat atau lebih catat? Kita kurang catat. Kurang catat. Maka kita tambahkan catatan baru. Nah, paham yang lainnya? Atau ada yang mau kirim foto hasil pekerjaannya, kirim foto, kita bahas itu angkanya dari mana? Ada yang bersedia kirim foto, taruh di grup? Boleh, Bu. Boleh, Saya Cut. boleh. Kalian koreksi. Iya, betul. Nah, ini yang enak. Oke. Silahkan, yang lainnya diperhatikan hasil pekerjaannya, Cut. Saya akan share screen. Nah, nih dicatat, dicoret-coret kayak gini, benar. Caranya dia harus ngapain? Oke. Ini hasil akhir setelah balance-nya segini harusnya Cut gitu ya? Balance-nya, trial balance-nya di selanjutnya, Bu. Nah, iya. Ini. Oke. Ini Iya. yang trial selanjutnya. Di sini lihat, kesalahannya ternyata bukan hanya yang dari apa namanya keterangan-keterangan kan? Saldo awalnya saja ada yang salah, benar nggak sih? Dari soal. Coba lihat. Betul, Bu. Yang mana Cut? Yang salah Cut? Oke, salah. Cashnya salah, betul. Apalagi? Ada nggak yang Unearned salah salah. lagi? Yang mana? Unearned service revenue. Unearned service revenue. Itu harusnya apa, Vito? Di kredit. Di kredit. Gimana, Faris? Nafila? Ya Bu, bisa. Ya. Oke, ada lagi yang mau mundur? Yang nomor 7 udah oke? Nggak masalah? Sampai sini bisa diikuti? Pagi nih. Rofi udah tanya. Rafli gimana Rafli? Sudah? Ini yang poin ini sama tadi kata Faris. Sama kayak nomor 4 ya Bu? Iya mirip. Bisakah diikuti? Bisa? Oke. Very clear. Rowi, ada yang mau ditanya Rowi? Rizka? Sri Wahyuni? Adi sakit ya Sri Wahyuni. Natasha? No? Tidak ada Rowi? Oke. Baik, kalau tidak ada berarti kita akan berangkat ke bab 4. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Yang mana saya sudah minta sebenarnya kalian untuk mempelajari dahulu. Ya, saya minta Anda pelajari beberapa item agar mudah untuk Anda memahami terlebih dahulu. Atau setidaknya ada gambaran bedanya seperti apa sih sama Anda waktu belajar pengantar. Simpelnya income statement adalah yang menunjukkan gambaran kinerja perusahaan selama satu periode. Yang mencakup adalah pendapatannya dan juga beban yang dihasilkan selama periode tersebut untuk memperoleh pendapatan. Itu income statement. Terus di sini and related information with income statement adalah equity statement. Ya, changes of equity. Maka di sini kita tambahkan karena Anda sudah paham cara mengukur atau menyusun laporan laba rugi, pendapatan, terus beban-beban kamu kumpulin,
dapat. Kalau pendapatannya lebih tinggi, maka dia laba daripada beban. Tapi kalau pendapatannya lebih kecil, maka dia rugi. Itu Anda udah pelajari waktu pengantar. Nah, sekarang yang akan kita pelajari waktu di akuntansi keuangan menengah adalah keterkaitannya dengan standar akuntansi. Dan juga diawali dengan bagaimana sih ini kebermanfaatannya dan juga keterbatasan dari si informasi laporan laba rugi ini. Ya. Lalu kita describe content and format income statement yang sesuai standar dimintanya seperti apa. Lalu kalau ada item-items yang lain gitu ya, yang baru-baru, kita mau report di seperti apa nih? Such as kemarin discontinued operations. Mau ditaruh di mana kalau dia discontinued? Terus explain reporting changes error-nya kalau ada yang error seperti apa, dan terakhir related equity-nya. Oke. Usefulness, kebermanfaatnya, yang pertama adalah evaluate past performance. Jadi Anda untuk mengevaluasi performance perusahaan di masa yang sebelumnya, di masa lampau. Oke. Tujuan atau kegunaan pertama, manfaat pertama dari laporan laba rugi atau income statement adalah to evaluate past performance. Yang kedua, predict future performance. Ini kaitannya sama kemarin KKPK. Laporan keuangan yang relevan itu bisa memprediksi, punya predictive value, termasuk income statement. When we have income statement current yang sekarang, kita juga bisa harapannya bisa predict di masa mendatang, future-nya it will be up or down, itu yang seperti apa, increase or decrease. Okay. Help assessing the risk or uncertainty of achieving future cash flow. Ini kita juga bisa nanti kaitannya kita mau cari ini masa depan gimana ya, bisa tetap sama atau enggak. Dari laporan laba rugi kelihatan, lihatnya dari mana? Nih yang unusual items. Kita kalau mau lihat unusual, ada laporan laba rugi perusahaan, dia besar sekali gitu ya. Wah, sekian triliun, mantap nih perusahaan. Hei, jangan lihat ujungnya doang, lihat dulu itu isinya dari revenue atau yang di bawah. Kalau dari unusual, you can assess ke depannya, dia dapat duit lagi nggak ya? Dari kegiatan operasinya. Future cash flow-nya kita bisa lihat. Nah, ini adalah kegunaan dari income statement. Nah, saya kemarin minta Anda lihat di ilustrasi 42 ya. Kalau di buku Anda, di sini, ya 42. Di sini ada sales, revenue, kurangin COGS kalau perusahaan dagang. Dapatnya adalah gross profit. Ya. Terus ada selling administrative expenses, other income and expense. Ini adalah income from operations. Ya, ini laba dari operasi. Nah, ada biaya keuangan, financing cost. Ya. Terus ada income before tax. Ini income tax. Lalu ini adalah sampai sini kalau sudah selesai, Anda kurangkan dengan income tax dapat income after tax. Ya. Earning after tax, EAT. Biasanya kita sebut earning after tax. Tapi kalau perusahaan itu mengalami kondisi luar biasa yang namanya ada penghentian operasi atau discontinued operations, dia buat seperti ini. Namanya yang atas income from continuing operations. Yang dari berlanjut. Yang tidak berlanjut harus Anda pisahkan. Tujuannya untuk apa? Agar pembaca paham bahwa ternyata ada labanya tinggi atau turun itu bukan karena kegiatan normal. Tapi misalnya perusahaan menghentikan operasi salah satu lini bisnis, menutup usahanya. Maka itu bisa mengakibatkan perbedaan dari laporan laba rugi. Baru kita masuk ke discontinued operations. Discontinued operations baru dapat net income. Oke. Terakhir, di sini kita di dalam standar diminta untuk bisa menyampaikan bagian dari entitas yang punya kontrol dan yang tidak. Maka dia pakai di situ non-controlling interest. Dan yang terakhir ada lagi earning per share. Atau bahasa Indonesianya laba per
saham. Anda harus hitung laba per sahamnya berapa. Yang mungkin selama ini Anda cuma sampai sini kan, laporan laba rugi kelar. Nah sekarang standar minta kita harus menjabarkan laporan keuangan itu agar tidak menyesatkan pengguna laporan. Jadi kalau ada hal-hal yang extraordinary, letakkan di bawah. Setelah yang general atau yang umum ordinary kita bisa gunakan. Silakan kalau mau dilihat di buku Anda ini. Dari bagian itu yang disajikan, ada nggak yang perlu Anda tanyakan? Yang mana? Apa katanya di situ? Aku mau tanya, Bu. Iya, silakan, Rafli. Jadi yang terbaru udah pakai earning per share ya sekarang? Bukan terbaru, standarnya mintanya seperti itu. Waktu Anda belajar di pengantar akuntansi, Anda kan belum dituntut sesuai standar. Sekarang, standar akuntansi minta kamu harus melaporkan dilengkapi yang tadi, ada earning per share, controlling, non-controlling interest. Gitu. Gitu, Rafli. Jadi bukan yang terbaru gini ya, Bu. Ini bukan yang terbaru, tapi inilah yang sesuai standar. Dijawab? Terima kasih, Bang. Jawab. Oke. Sekarang gini. Untuk itu saya punya tugas buat kalian. Saya pengen Anda cari laporan keuangan perusahaan go public. Satu aja. Apapun itu sektornya terserah. Tapi nggak boleh sama di antara kalian. Nah, tapi tugasnya yang pertama adalah dari laporan itu bukan di-download doang, kelar. Bu, disalin Bu laporannya. Nggak usah, banyak. Jangan misain. Ya. Tapi Anda analisis per chapter. Karena sekarang kita sudah masuk nih. Sekarang lagi belajar laporan laba rugi. Nah, cek. Laporan laba ruginya benar nggak? Tadi kan Raffi nanya, Ibu berarti kalau sekarang laporan laba rugi harus ada ininya. Cek dulu. Laporan laba rugi yang kamu download terhadap perusahaannya ada nggak? Interest controlling-nya, EPS-nya, discontinued operations-nya ada tidak? Kalau ada, itu diperlakukannya seperti yang dicontoh apa tidak? Terus nanti kita belajar ada OCI, ada comprehensive income atau pendapatan komprehensif lain. Dia apaan aja? Setiap chapter itu dibuat. Oke? Bisa? Ada yang mau ditanya? Connie yang you don't understand? Nggak ada, Ibu. Nggak ada, Cut? Oke. That's all. Kalau nanti saya akan berikan Anda latihan lagi, Anda kerjakan mana yang bikin Anda paham atau tidak. Ya, kita akan lanjutkan untuk pembahasannya kalau nanti Anda kuisnya selesai. Untuk mekanisme kuis nanti saya kasih tahu Atika. Mekanisme kuisnya Anda tidak kerjakan sendiri, Anda online dengan saya. Tidak ada lagi kuis atau ujian dengan saya yang dimana Anda offline. Semuanya harus online, kamera kebuka, mic-nya kebuka. Oke, saya akhiri dahulu. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi aktif. Yang kurang sehat, mudah-mudahan cepat membaik. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Selamat Bu. pagi semua. Baiklah, demikian paparan unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi saya, khususnya bidang pengajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.